Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ani Suyanti, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan video saya tentang aksi nyata pada kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah saya, yaitu TK Muslimat NU Bunga Delima. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada Ibu Logi Masmurah, sarjana psikologi yang kami hormati, dan kepada ibu-ibu dewan guru TK Muslimat NU yang berbahagia, pertama-tama sudah sebaiknya kita mengucapkan hamdan wa syukran ilallahi azza wa jalla yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya assalatu wassalam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jasa-jasa beliaulah sehingga saat ini kita cukup mampu untuk membedakan antara mana yang baik dan mana yang kurang baik. Untuk yang ketiga kalinya, tak lupa kami ucapkan syukran katsiran ala hudurikum kepada ibu-ibu semuanya yang telah meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk hadir di sini tempat. Mudah-mudahan tujuan dan amal baik kita ini dicatat oleh Allah sebagai suatu amalan yang hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dulu dengan bacaan surah Al-Fatihah bersama-sama dengan harapan apa yang akan kita laksanakan hari ini diberikan oleh Allah mudah-mudahan. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih ibu-ibu yang kami hormati. Di sini sebelum acara kita mulai, saya akan meminta kepada Ibu Kepala Sekolah TK Muslimat NU Bunga Delima untuk memberikan pesan dan kesan atau sambutan. Beliau saat ini sebenarnya sedang repot karena ada beberapa acara yang harus beliau datangi. Alhamdulillah, demi anak buahnya di sini beliau masih menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Logi Masmurah. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami cintai segenap dewan guru dan muslimat dan umat iman yang kami hormati segenap dewan guru dari sahabat pendidikan yang lain. Alhamdulillah, pada hari ini kita semuanya masih diberi Allah kesehatan, masih diberi Allah panjang umur, sehingga pada hari ini kita semuanya bisa berkumpul di acara seminar designasi aksi nyata modul satu ditempat oleh Ibu Guru dari Tingkat Muslimat yang berterima, yakni Ibu Ani Suyanti, sarjana pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta tabi'in-tabi'innya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat bila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Guru beserta senior yang saya hormati, juga Ibu Ani Suyanti SPD selaku pemateri dalam seminar ini yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan calon guru penggerak yang nantinya diharapkan menjadi katalis perubahan dalam pendidikan di sekolah atau di wilayah masing-masing, yang nantinya juga dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan-rekan guru di satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya bisa mendorong kepemimpinan di sekolah, bisa membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan. Saya hormati. Selanjutnya kami berharap kepada Ibu Ani Suyanti selaku calon guru penggerak bisa menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong ekosistem pendidikan di sekolah masing-masing, terutama di sekolah yang kita cintai ini, yakni sekolah TK Muslimat Gabungan 5, sehingga harapan itu bisa terwujud dengan adanya calon guru penggerak. Di sini saya selaku atasan atau kepala sekolah sangat mendukung penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang kita miliki. Saya mendorong kepada rekan-rekan guru ini untuk ke depan bisa mengikuti jejak rekan kita, yaitu Ibu Ani Suyanti SPD, sehingga harapan kita semua dengan adanya teman guru kita menjadi calon guru penggerak ini jelas sebuah wadah atau pengaruh positif terhadap perubahan pendidikan, khususnya di sekolah kita, umumnya di seluruh Indonesia, sehingga harapan pendidikan ke depan, perubahan pendidikan ke depan bisa terwujud dalam aksi nyata rekan kita yang mewakili calon guru penggerak, khususnya di satuan pendidikan kita bila ditingkatkan dengan baik. Ibu Guru beserta seminar, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas semua yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah TK Muslimat Gabungan 5, disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya, ibu-ibu yang saya hormati, langsung saja kita mulai tentang pertemuan kita pada siang hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, perlu panjenengan semua ketahui bahwasanya saat ini saya berdiri di depan panjenengan semuanya bukan berarti saya orang yang paling hebat, bukan berarti saya orang yang paling pintar, tetapi saat ini saya berdiri di sini karena sedang memenuhi tugas saya.
Salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak yaitu melakukan diseminasi kegiatan pada hari ini. Jadi nanti di sini intinya saya bukan instruktur yang sebenarnya, tapi di sini saya praktek, saya latihan. Nah nanti di sini kita akan sharing, kita akan belajar bersama-sama, kemudian nanti kita refleksi bersama mana yang sekiranya baik akan kita pakai, mana yang sekiranya kurang baik nanti kita perbaiki bersama-sama. Nanti ya. Sebelum materi ini kita kupas bersama-sama, mohon kesediaannya untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breaking bersama-sama. Ice breaking saat ini saya tidak dapat panjang, pendek saja, ya. Pendek saja. Kita sebelum beraktivitas supaya kita itu bisa hati kita terbuka, hati kita bisa refresh, dan pikiran kita nanti bisa fresh, bisa menyerap apa yang akan kita bahas bersama-sama. Kita akan tersenyum bersama-sama, menata hati kita supaya segala kegelisahan semangkuk balik berkecupur bola kurs lari kabeh. Sekarang kita akan tersenyum bersama-sama. Bisa dimulai Ibu? Bisa. Ya sekarang Ibu-ibu kita berposisi panjenengan silakan berhadapan-hadapan dengan temannya. Nah berhadapan-hadapan dengan teman, panjenengan pandang mata teman panjenengan semuanya. Nah dipandang matanya, kemudian diamati wajah temannya. Apa itu pesek, apa itu mancung, bibirnya jungkir. Nah itu bernilai yang dibuka dulu maskernya. Nanti gak bisa mengamati. Nah bibirnya merah, terus ngetitik. Nah ya Bu, itu kan ketika panjenengan saya berikan waktu 30 detik saja, betul sampai 1 menit. Panjenengan amati wajah kancane dari batuk, alis, mata, hidung, mulut, gigi. Oke, itu kan ketiga. Ayo. Ketika panjenengan mengamati, panjenengan tersenyum dari dirinya sendiri. Oh, saudara cara sekumi dari wajah kancane. Buatnya jerawat. Oke, itu kan ketiga. 1, 2, 3. Oh iya, Pak, ditutupin. Biasa dorong. Belum betul. Amati. Begini ada mere, kata-kata ambil diamati. Oke teman-teman semuanya, terima kasih Ibu-ibu. Dengan mengamati wajah teman-teman panjenengan semuanya, dengan bersenyum, dengan harapan kita akan bisa mengikuti materi yang akan saya sampaikan dengan hati yang tersenyum juga. Ibu, terima kasih ya. Ibu-ibu yang saya hormati, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu saat ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 dari yang saya pelajari, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mengenai budaya positif ini, ketika kita berbicara budaya positif, apa yang terbesit di benak panjenengan? Ada yang punya gambaran budaya positif itu seperti apa? Ya, kita akan membahas bersama-sama ya. Budaya positif ini sebenarnya kita sebagai guru di Bunga Delima semuanya sudah pernah mempraktekkan. Hanya saja kita tinggal mematangkan ya tentang budaya positif, segala sesuatu yang baik yang kita terapkan di sekolah. Di dalam materi ini ada beberapa konsep inti, yaitu ada 8. Di antaranya yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas,
dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dari 8 item ini nanti kita akan kupas satu persatu, sehingga nanti kita akan memahami bersama-sama. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini apa? Pengertiannya adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Setiap apapun yang kita lakukan di sekolah pembelajaran, ketika kita sudah memakai kurikulum merdeka, intinya adalah mencapai profil pelajar Pancasila. Di sini tadi ada yang saya kasih tanda petik berdiferensiasi. Pembelajaran yang seperti apakah berdiferensiasi itu? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Ya, kita bahas bersama-sama ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran baru yang mana pembelajaran ini berpusat kepada anak. Pada zaman dulu ketika kita memakai kurikulum KTSP, kurikulum 13, pembelajaran itu cenderung kepada fokus kepada guru. Tetapi paradigma baru ini berdiferensiasi, pembelajaran lebih berpusat kepada anak. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah beberapa waktu yang lalu TKP sudah melaksanakan. Misalnya kita itu mengenalkan literasi tentang angka. Kalau zaman dahulu kita memakai buku, kemudian anak-anak kita ajak mengerjakan di dalam buku, lalu kita pembelajarannya ya seperti itu, fokus diajari sama bu guru. Tetapi dengan paradigma baru, kita memberikan kesempatan kepada anak-anak, biarkan mereka itu berkreasi. Iya. Misalnya kemarin itu TKB sudah melaksanakan pembelajarannya yaitu literasi angka. Bu guru ini membuat angka di dalam kertas yang bermacam-macam. Kemudian anak kita berikan kebebasan untuk mengambil angka yang dia minati sendiri. Misalnya, Bu, saya mengambil angka ini. Oke sayang, angka berapa ini ya yang diambil? Angka 10. Oke, sekarang kegiatannya adalah keluar dari kelas. Anak-anak boleh ke halaman depan, boleh ke halaman belakang, mencari benda apapun yang jumlahnya adalah 10 sesuai dengan tulisan angka yang diambil. Nah di sini anak-anak bebas mengambil sampah, mengambil potongan daun, mengambil kulitnya snack, mengambil rambut, kelereng, kerikil, terserah. Yang jelas jumlahnya yang diambil sesuai dengan angka yang mereka ambil. Nah dari situ apakah profil pelajar Pancasilanya muncul? Iya. Di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 item, ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Apa masuknya pada kegiatan ini? Kegiatan ini ketika anak-anak mau memulai kegiatan, anak-anak membaca doa bersama-sama. Ayo anak-anak sebelum beraktivitas kita membaca doa bersama-sama. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Ketika anak-anak keluar, setelah membaca doa, dimensi yang pertama sudah muncul. Kemudian yang kedua, mandiri. Mandiri ketika anak-anak mengambil benda yang ada di halaman sekolah, mereka mengambil sendiri. Setelah mengambil, mereka melaporkan kepada bu guru. Ketika melaporkan kepada bu guru, coba dihitung ada berapa benda yang sudah kalian ambil. Dihitung sendiri. Dia mampu menghitung sendiri. Profil pelajar Pancasila dimensi yang kedua muncul. Kemudian yang ketiga adalah berkebinekaan global. Apakah muncul berkebinekaan globalnya? Muncul. Ketika mereka itu satu kelas keluar bersama-sama, mereka saling menghargai, saling menghormati. Misalkan begini, ada temannya yang sudah mendapatkan benda sesuai dengan yang dia ambil. Kemudian ada temannya yang lain mengambil angka 12,
tapi mendapatkannya cuma sedikit. Dia saling menghargai. Itu loh menunjukkan ke temannya. Itu loh di sana ada, aku kebanyakan. Ini kamu ambil aja ya. Ini buat kamu, ini buat kamu. Berkebinekaan global, berbagi, saling menghargai. Itu termasuk kebudayaan Indonesia. Masuk ya. Kemudian bergotong royong. Anak-anak, alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Sekarang kita bersama-sama kerja bakti membereskan peralatan yang kita selesai lakukan. Nah, ketika mereka bergotong royong bekerja sama membereskan peralatan main, membuang sampah, kertas-kertasnya masuk pada dimensi bergotong royong. Kemudian kreatif, munculnya bagaimana? Oh iya, aku sudah mendapatkan benda ini. Mas Sabin, itu ada daun itu, kenapa tidak diambil? Enggak bu, aku kan sudah ambil daun. Aku kepinginnya nanti mengambil bendanya itu bermacam-macam, biar terlihat banyak. Oke. Nah, ketika mereka mengambil bermacam-macam, artinya di sini kreatifnya muncul. Yang terakhir adalah bernalar kritis. Bernalar kritisnya ketika anak-anak selesai mengambil benda, mereka melaporkan kepada guru. Coba diceritakan setelah itu, benda apa saja yang kalian ambil? Mereka mampu menceritakan. Bu, yang saya ambil rambut, kerikil, batu, lereng, daun kering, bungkusnya snack. Nah, ketika mereka mampu menyampaikan apa yang dia lakukan, menceritakan, itu masuk pada bernalar kritis. Jadi satu kegiatan profil belajar Pancasila muncul dengan 6 dimensi. Next, Bu Ria. Nah, ini adalah contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya ini, yang pertama anak-anak menghitung benda, bermain congklak. Ini termasuk apa ibu-ibu? Literasi apa bu? Angka, pintar semuanya. Bermain balok, mereka berkolaborasi, bergotong royong. Di sini juga ada. Nah, ini main masak-masakan. Kemudian mereka berbelanja-belanjaan, jual beli. Pada intinya kita ingin mengenalkan berat dan ringan. Kemudian juga memperkenalkan uang. Nah, pembelajarannya tidak berpusat kepada guru, tapi berpusat kepada murid. Mereka berkreasi. Pada akhirnya mereka paham. Oh, ternyata ini berat, ini ringan. Ternyata jual beli itu seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau juga hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita ibu-ibu secara teori sebagai pendidik, kita itu diharapkan mampu membuat anak-anak itu bisa berdisiplin dengan positif. Anak-anak itu mampu melakukan suatu kebajikan tanpa adanya dorongan. Kita sebagai guru aja tidak butuh membuat kesadaran. Aku tak belajar besok kan tak artinya di sini kan ekstrinsik ya mas ya. Kemudian aku anak-anak tak suruh wajib belajar ajaran itu karena ekstrinsik. Nah, bagaimana ekstrinsik? Jadi langsung itu misalnya gini, kita sebagai guru, aku tak rajin membuka PSN untuk menghargai diriku sendiri, bukan benar-benar karena orang lain kan ya. Untuk menghargai diriku sendiri, biar aku menjadi lebih mengerti dan aku juga lebih paham tentang pendidikan. Nah, ketika kita mempunyai pendidikan, mempunyai pemikiran seperti itu, artinya itu intrinsik sudah masuk. Nah, kepada anak-anak juga demikian. Kita sebagai guru diharapkan mampu membuat anak-anak itu disiplin. Isok teko esok, yo isok wayai masuk gak pakai jalan-jalan
dirinya sendiri, kesadarannya. Tanpa aku gak masuk dulu, aneh aku kok gak baris kok aku pasti gak dimulai lebih sehingga itu berarti dari diri anak belum muncul intrinsik, masih ekstrinsik. Lanjut Bu Fia. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penerapan disiplin positif. Nah, bagaimana? Ini misalnya ketika Bu Guru menyampaikan suatu materi atau ketika persepsi, anak-anak mampu duduk dengan rapi. Artinya di sini anak-anak meskipun ya anak-anak itu kan tidak satu kali, dua kali ketika kita itu memberikan nasihat, anak-anak mampu mengerti kok. Ya, kalau Dora ya bolak-balik begitu boleh balik. Nah begitu pula kita sebagai pendidik juga gitu. Satu kali misalnya kita memberikan nasihat, pastinya mereka jadi balik mana. Nah kita sebagai pendidik ya harus tetap mengulang-ulang sampai anak itu mampu mengerti seperti itu. Nah di sini disiplin positif selanjutnya yaitu anak-anak datang hadir di sekolah, kemudian bersalaman dengan berguru sambil mengucap salam, memimpin doa, keberaniannya muncul, kemudian tertib, khusyuk ketika melaksanakan doa bersama-sama. Ini adalah beberapa contoh dari penerapan disiplin positif. Selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama tak lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Dan di sini dari ketiga item itu yang biasanya kita pakai di sini adalah profil belajar Pancasila. Di mana yang tadi di depan sudah diulangi ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian kalau di PYB di sini yaitu tentang rasa toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan jika dilihat dari life skill atau keterampilan hidup, yaitu mereka dapat dipercaya dan mampu menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu ketika ini ada anak sholat. Ini masuk pada nilai kebajikan apa Bu? Iya, di keagamaan ya, yang tadi di profil pelajar Pancasila di dimensi yang pertama, berakhlak mulia. Kemudian di sini mereka diajak nobar tentang film kemerdekaan. Ini masuk pada apa Bu? Di profil pelajar Pancasila. Kebinekaan global, interpretasi ini. Selanjutnya upacara masuk pada kebinekaan global. Ya. Kemudian di sini ada anak-anak ini, anak-anak bereksperimen pencampuran warna. Mereka mampu bermain bersama teman-temannya setelah dikasih contoh sama Bu Guru. Mereka mampu berkreativitas tanpa harus didampingi Bu Guru. Masuk pada nama Bu? Mandiri, juga bisa berpikir kreatif ya. Mereka kreatif, mampu membuat pencampuran warna sesuai dengan kreativitasnya. Nah di sini mereka lomba-lomba seperti yang kemarin kita lakukan, makan kerupuk, kemudian menyusun piramid, rebut kursi, masuk pada nomor Bu, nilai nomor. Tidak harus di profil pelajar Pancasila, di PYB bisa, di life skill bisa. Masuk pada gotong royong, yang mana pada buktiak apa ini berkelompok ya ini.
Mereka berkolaborasi dengan temannya, yaitu bekerja sama, bergotong royong. Jika mereka tidak bekerja sama, tidak kompak, maka salah satu pastinya akan terjatuh. Itu ya. Kemudian lanjut item selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar yang jika salah satu makhluk hidup itu tidak terpenuhi salah satu dari kebutuhan dasar ini, biasanya mereka akan mengalami masalah. Dan di sini pun semua makhluk hidup juga tidak mungkin jika dalam kehidupannya tidak menghadapi masalah. Di antara kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi tidak hanya manusia, semua makhluk hidup, tanaman maupun hewan, mereka butuh makanan, butuh tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Kemudian makhluk hidup juga butuh kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu juga salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita misalkan di sini kita tidak berkuasa, tapi di rumah kita juga punya kekuasaan. Menguasai siapa ya kan di rumah? Menguasai bojo, menguasai anaknya. Seperti itu ya mungkin. Jadi penguasaan tidak hanya berfokus pada di sini. Setiap manusia, hewan, semuanya punya penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar yang lain yaitu makhluk hidup itu butuh kebebasan. Kebebasannya seperti apa? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Setiap makhluk hidup itu butuh bersenang-senang, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, biasanya Bu, dari 5 macam ini, seperti yang saya sampaikan di depan, manusia ini pasti memiliki 5 dasar ini. Nah, panjenengan yang bisa merasakan dirinya sendiri, kira-kira aku saat ini apa ya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di dalam diriku. Nah, monggo dirasakan sendiri. Next, nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu manusia itu melakukan segala sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita masih ada pada tahap yang satu dan tahap yang kedua, ini pun yang bisa merasakan juga hati kita sendiri. Aku ini wis on the extrinsic ataukah aku ini sudah masuk di intrinsik. Nah, ketika kita ada di posisi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika kita ada di kategori yang ketiga, berarti itu dari diri kita sudah bagus. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, aku itu setiap hari masuk pagi, berangkat pagi, bukan karena aku cek di dalam kepala sekolahku, bukan karena aku cek di dalam kantor-kantorku, tapi aku ini ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Aku ini dibayar pemerintah mulai jam itu sampai jam 1. Kalau seandainya aku berangkat awal, sebenarnya itu saya juga suka. Karena apa? Artinya saya kurang bertanggung jawab. Okay? Kemudian lanjut, selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Di 5 posisi kontrol ini, ibu-ibu yang pertama adalah sebagai penghubung, yang kedua sebagai teman,
Yang ketiga, membuat merasa bersalah. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Kita sebagai pendidik ibu-ibu, semuanya, baik guru mengaji, guru playgroup, guru TK, itu kita memiliki 5 macam posisi kontrol ini. Hanya saja kita ada di posisi yang mana, panjenengan rasakan dirinya sendiri. Di penghukum, contohnya seperti ini. Misalkan saya sebagai pendidik tiba-tiba sudah selesai, sudah berdoa, ada anak yang baru datang. Kemudian saya misalnya kalimat saya menyampaikan, mohon maaf Mas Gibran, jam berapa ini? Jam 8. Mas Gibran tahu kan, kita masuknya jam 7. Bu Ani sudah beberapa kali menyampaikan masuknya jam 7. Karena sampai tidak mendengarkan kata-katanya Bu Ani, sekarang sampai nggak boleh masuk kelas. Silakan berdiri di depan kelas 1 jam sambil mengangkat kaki, misalnya seperti ini. 1 jam, bayangkan apa yang terjadi Bu? Nangis, apa malah Bu? Mereka tak boleh sekolah, terus marah, murid itu murid. Nah, ini ketika kita ada di posisi sebagai penghukum, ini yang sangat dilarang. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, contoh kalimatnya seperti ini. Misalnya sudah sebentar juga ada murid yang datang, saya menyampaikan, Mas Gibran, jam berapa saya? Jam 8. Mas Gibran tahu kan, kita masuknya jam 7. Mas Gibran kok jam segini sudah datang, baru datang. Kenapa kok baru datang? Mas Gibran bangunnya kesiangan, pasti mainan HP tadi malam. Ya udah sekarang Mas Gibran masuk kelas, besok gak kebagian mana lo ya? Nah, itu berarti kalimatnya kita merasa dia bersalah. Tidak menghukum, tapi dia membuat dia bersalah. Gurunya nyarano, kamanan gara-gara begini mainan HP terus. Kemudian yang ketiga, di posisi yang ketiga sebagai teman. Misalnya sudah sekolah juga, ada anak yang datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, Mas Gibran, Bu aku udah bilang berapa kali sana, masuknya jam 7. Mas Gibran kok baru datang? Dengerin Bu Ani kok orangnya, Bu Ani ngomong ini, Mas Gibran, besok masuknya jam berapa sayang? Jam 7 pinter. Nanti bilang mama deh, kalau pagi minta dibangunin sama mama. Bisa dimengerti saya? Bisa. Oke, terus kita tidak menghukum, kita tidak membuat dia bersalah, tapi kita berbicara sebagai teman. Akhirnya dia ya gak ngomong dengan harapan tadi itu kita mendekati sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat sebagai pemantau, kita sudah settle juga. Kemudian ada teman kita, ada anak yang datang. Assalamualaikum. Bu Ani menoleh. Waalaikumsalam. Kita tidak berkata apa-apa. Saling, aku saling disalingi. Guru ini tidak deletas. Gak kode tak. Ada disalingi, ditutin-tutin. Ada nggak guru seperti itu? Ada juga. Biasanya ketika kita berdoa, di sini kita hanya sebagai pemantau. Nanti ketika aktivitas baru kita tanya. Ada kan dia biasanya gitu. Buat kan kadang begitu soal. Nek waktunya doa, kalau gurunya ngomong, ini doa kayak buyar. Kemudian di posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah dari kelima item ini, posisi sebagai manajer itu ibu-ibu yang sangat diharapkan oleh pendidik bisa menjadi sebagai manajer. Kalimat apa yang ketika mereka melakukan kesalahan, kita tanpa memberi hukuman, tanpa membuat dia merasa bersalah, kita juga memperhatikan. Posisinya seperti ini misalnya, ketika kita di sini circle time juga, mereka datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kebetulan bu gurunya lagi di sini agak santai, ditanya, Bapak sini saya,
kenapa kok hari ini datangnya telat? Anak kecil kan biasanya cerita. Iya bu, soalnya itu loh gara-gara ayah tadi itu ke pasar lama. Aku sebenarnya sudah siap, tapi karena ayahku lama, akhirnya nunggu ayah, akhirnya nggak datang-datang. Kamu gitu, ya berarti nanti ketika pulang bilang ayah deh, ya biar sekolahku nggak telat. Ayah ke pasarnya lebih pagi ya. Bisa bilang seperti itu saya? Bisa. Nah, ketika kita berposisi guru berbicara seperti itu, artinya kita sudah bertindak sebagai manajer tanpa menghukum, tanpa membuat dia merasa bersalah, tapi dia itu kita berikan solusi. Solusinya seperti apa? Solusinya tadi, ayahnya supaya ke pasarnya lebih pagi. Jangan ketika datang terlambat langsung kita berikan hukuman. Karena kadang-kadang anak-anak itu apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita harus menanya mereka dulu, kenapa dia melakukan seperti itu? Itu loh, mesti kan anak-anak itu apa alasannya? Tiba-tiba dia nangis, mesti ada alasannya. Tak mau ditinggal mamanya, tak berangkat sekolah dibangunin mamanya, buku kafe dan sebagainya. Yakin punya alasan. Kita sebagai manajer, kita harus menanyai mereka apa alasannya dia melakukan itu tanpa membuat dia merasa bersalah. Kemudian dari kelima itu kemudian di sini ada contoh 5 posisi kontrol dunia. Tadi itu sudah bahas dengan contoh. Nah, ketika di sini ada beberapa kalimat bu, misalkan begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Bu guru kecewa sekali dengan kamu. Berangkat terus dikatakan gak oleh awan-awan, awan. Nah, ini kita masuk di posisi kontrol guru sebagai apa bu? HP-nya kayak begini. Mulai sok tangi-tangi kan? Ya, pintar sekali 100 ke Wanda. Iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti dia menyalahkan murid. Posisi guru menyalahkan. Kemudian begini, ayo anak lakukan begitu guru. Berarti sebagai teman pintar 100 semuanya. Lalu kamu tidak akan mendapat bintang jika tidak mengerjakan tugas. Masa itu? Ayo masa di mana? Ayo Bu Fia, dikembalikan dong. Ngomong cek nene Bu Fia. Mau masa di mana Bu? Kamu tidak akan mendapat bintang jika kamu membuat merasa bersalah. Lanjut Bu Fia. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti dia bertindak sebagai manajer. Iya, tepuk tangan semuanya. Pintar sekali. Lanjut slide selanjutnya. Di slide ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Ada perbedaannya Bu antara keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan itu cenderung kepada nilai-nilai, tapi kalau peraturan itu cenderung kepada larangan. Jadi di sini kita diharapkan memakai keyakinan, bukan peraturan. Lanjut Bu Mia. Nah di sini memakai keyakinan kelas karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Selanjutnya berupa pernyataan universal yang umum. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas itu kan bahasanya kelak padat ya Bu. Kayak titik sehingga anak mudah untuk memahami. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah di sini ada dokumentasi ketika saya membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Keyakinan kelas itu saya pindah ke tembok sana karena di sini saya pakai untuk menempel hasil karyanya anak-anak.
Keyakinan kelas itu kita bikin. Yang pertama kita perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kita sampaikan, Bu, saya berencana mau membuat keyakinan kelas di dalam kelas seperti ini. Ketika ibu kepala sekolah sudah mengetahui, saya sampaikan ke anak-anak di kelas, kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Padahal itu harus digawe sampai kepala sekolah. Tapi di sini sekarang kita juga butuh berkolaborasi dengan anak-anak intelijen. Mereka semuanya dengan pikiran, dengan nalar kritisnya, mereka mampu berkreasi, mereka mampu mengungkapkan pendapatnya, kemudian kita rangkum. Karena Bu di sini TK anak-anak belum mampu untuk menulis dengan rapi, dari pendapat-pendapat yang mereka ungkapkan, Bu guru menuliskannya. Kemudian anak-anak diajak untuk menempelkan bersama-sama. Nah seperti ini. Ini adalah dokumentasi. Sebenarnya ada videonya Bu ketika saya membuat keyakinan kelas, meriah sekali. Nah di sini saya hanya mengambil dokumentasinya berupa JPG. Nah ini ada anak yang ketika menempel dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Tujuannya apa keyakinan kelas dibuat? Tujuannya adalah menciptakan kelas impian. Nah di sini kemarin yang kita bikin adalah bermacam-macam. Nah seperti di sini yang kemarin saya tuliskan. Monggo lanjut Bu ya. Nah selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini, pengertiannya restitusi dulu. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dengan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua menvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setiap permasalahan yang terjadi pada diri anak, kita tidak dianjurkan untuk langsung menghakimi saat itu juga. Memang gaya kita sebagai pendidik ini adalah secara teori ya. Tapi kenyataannya dalam sehari-hari yang namanya guru itu kadang-kadang memang ada emosi gitu deh. Bu Ani bahkan kadang-kadang begitu. Nah emosi itu ada tinggi keluar. Gitu Bu. Sama. Nah, tetapi di dalam sini ketika kita semakin melangkah ke depan, semakin kita memahami suatu pembelajaran, ada ilmu-ilmu yang mengajarkan kita bagaimana cara menangani suatu permasalahan supaya tidak terkesan untuk menghukum anak. Ketika anak kita berikan hukuman, yang terjadi adalah menyakitkan, akhirnya mereka nangis, terus murid, terus gak bilang sekolah. Nah di sini ada langkah-langkah yang perlu kita ketahui. Yang pertama ini tadi ya, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinan. Next dunia, menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Di sini gini, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pada diri anak, ketika kita itu memberikan suatu pembelajaran, gak mungkin gak ada masalah. Setiap hari pastinya ada suatu permasalahan. Dan di sini yang pertama prosesnya langkahnya adalah menstabilkan identitas. Anaknya kita panggil. Ya, ujuk-ujuk langsung main dihakimi ya. Tapi kita butuh langkah-langkah. Langkah yang pertama apa? Kita panggil anaknya. Kemudian ini adalah contoh-contoh kalimat. Nanti contoh kegiatannya ada di belakang. Contoh-contoh kalimatnya seperti ini. Di antaranya dengan kalimat berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, ibu guru tidak mencari siapa yang benar dan yang salah, tapi ibu guru di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh-contoh kalimat ketika kita itu mau merestitusi seorang murid. Ini contoh kalimat-kalimat di menstabilkan identitas. Lanjut yang kedua, nanti penerapannya di belakang ya Bapak. Kemudian menvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini ada contoh-contoh kalimat ketika kita merestitusi anak di posisi yang kedua itu contoh-contoh kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini biasanya ada perkara-perkara. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini biasanya ketika kita ada boleh. Yang selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini dari contoh. Apakah hanya kalimat ini, Bunda? Masih banyak contoh kalimat yang lain. Hanya saja di sini saya tampilkan 4 saja. Oke, kalimat-kalimatnya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi proses restitusi itu kan ada 3 tahapan ya Bunda. Nah, karena tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan, tentunya kita di kelas harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Berkelas belum sempat membuat keyakinan kelas dan akan merestitusi arek. Terus keyakinannya pakai apa? Nanti kita nyusun keyakinan terlebih dahulu. Ini adalah contoh-contoh dari kalimatnya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas impian menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, ini contoh di keyakinan. Nah, ini adalah contohnya ibu-ibu. Ini kemarin saya mengambilnya, ini adalah contoh natural. Jadi saya ini membuat contoh. Saya tidak merekayasa, tapi saya membuat natural dengan harapan anak ini mampu menjawab apa sih kok bisa ngelakuin itu lapor. Nah, di sini ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang telah saya lakukan. Yang pertama saya menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada anak yang telah kita restitusi. Ini kemarin saya mengambil 1 anak yang bernama Pandu. Kegiatannya adalah bermain saat kegiatan apel pagi. Ini anaknya memang cukup aktif sekali. Ketika dia dalam posisi seperti itu namanya. Berposisi seperti itu. Ketika dia bermain langsung kita cek terus menang barisan dilebokkan lingkaran. Apa tuh kira-kira yang terjadi? Betul sekali. Balik mana? Ya sing puwatet. Apakah setelah dia direstitusi dia itu masih melakukan? Masih melakukan seperti di film Dora yang telah saya sampaikan di depan tadi. Film Dora saja yang hari ini diputar, besok diputar lagi, besoknya diputar lagi, besoknya diputar lagi, mengulang-ulang. Begitu pula kegiatan restitusi ini. Kegiatan saat ini kita restitusi anak, besoknya kita ingatkan lagi, besoknya kita ingatkan lagi, besoknya kita ingatkan lagi, sampai dengan berjalannya waktu mereka mampu secara intrinsik, mampu dia mengerti. Oh iya, ternyata aku kira baris wayai baris muter-muter itu adalah perilaku yang kurang benar. Ayo kita lihat bersama-sama videonya.
salah? Salah. Mas Pandu, bermain itu boleh. Bu Ani juga senang loh bermain. Karena bermain itu menyenangkan. Tapi Bu Ani pasti tetap di kelas. Iya, bermain itu menyenangkan, membuat kita menjadi happy, senang. Tapi kita harus tahu kapan waktunya yang tepat untuk bermain. Kalau waktunya akan pagi, teman-teman berdoa sebaiknya berdoa. Iya, Mas Pandu di sana tadi itu teman-temannya kan lagi berdoa. Mas Pandu di sini. Mas Pandu sudah tahu kalau itu perbuatan yang salah. Ngomong-ngomong, kenapa Mas Pandu tadi itu kok bermain di situ? Karena kalau aku dapat guru di sekolah dapat guru baru saja aku jangan bermain. Tapi meskipun aku nggak main HP pasti tetap. Oh, kesiangan. Oh, tadi berarti belum bermain sudah masuk gitu ya? Oh gitu. Oke, di sini Bu Ani akan membantu Mas Pandu untuk mencari solusi. Bagaimana caranya supaya ketika waktunya apel pagi, Mas Pandu sudah bermain, sudah puas bermainnya. Berarti Mas Pandu harus apa sayang? Berangkatnya lebih pagi, pinter. Tadi kenapa kok berangkatnya nggak pagi-pagi? Karena ayahmu kalau itu lama. Oh gitu. Karena aku udah bilang cepat. Makannya lama, ya. Iya. Oke, sekarang kita cari solusi bersama-sama. Bagaimana caranya supaya makannya itu lebih cepat, kemudian berangkat sekolahnya lebih pagi, tidak terlambat. Berarti apa? Bangunnya harus lebih pagi. Akhirnya nanti sampai di sekolahan bisa bermain lagi dulu. Setelah bermain bisa melaksanakan apel pagi. Oke, Mas Pandu, ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita punya? Apa yang pertama? Harus apa? Disiplin, tertib, pointer. Terus selanjutnya apa sayang? Tertib. Terus apa yang kedua? Jadi anak soleh, bertanggung jawab. Terus kalau waktunya apel pagi harus diikuti. Oke, Mas Pandu mulai kapan? Mulai kapan ini? Apel pagi. Mungkin konten aku Bu Ani cuma mau membantu Mas Pandu mencari solusi. Bagaimana caranya Mas Pandu supaya bisa mengikuti kegiatan apel pagi? Oke, mulai kapan sayang bisa mengikuti baris apel pagi? Mulai kapan? Mulai besok? pagi. Mulai kapan Mas? Mengikuti apel pagi mulai besok. Oke, Bu Ani percaya Mas Pandu besok bisa berubah, bisa mengikuti apel pagi dan berangkat sekolahnya bisa lebih pagi. Oke, Bu Ani percaya sama Mas Pandu pasti bisa. Tas sama Bu Ani sayang. Pinter. Karena sudah berjanji sama Bu Ani, sekarang boleh Mas Pandu kembali ke kelas bermain sama teman. Terima kasih Mas Pandu. Sudah. Ibu-ibu, ini salah satu video dari contoh penerapan segitiga restitusi. Dari video yang saya tampilkan ini, barangkali ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan, monggo. Sebelum lanjut ke Oke, jadi ibu-ibu, kita sebagai pendidik diharapkan untuk masuk kepada 5 posisi kontrol tadi itu, kalau tidak sebagai teman adalah sebagai manajer. Dan ketika kita sebagai manajer yang diharapkan bisa melaksanakan langkah-langkah dari yang dicontohkan ini. Sekali lagi ini adalah secara teori, ibu. Kalau kita ingin menerapkannya
sesuai dengan apa yang sudah diteorikan ini kita mempraktekkannya dengan harapan juga kita bisa membuat anak-anak semuanya itu memiliki sikap yang bertanggung jawab. Nah, di sini dari video yang sudah ditampilkan, apakah ini tidak mengulangi lagi? Masih, Bu. Tetapi kita sebagai orang dewasa, sebagai pendidik yang mendampingi anak-anak di dalam sekolahan, kita harus tetap berusaha, tetap mengulang-ulang nasihat yang kita berikan ke anak-anak sampai anak-anak itu mampu mengerti, menjadi anak-anak yang tumbuh memiliki sikap intrinsik seperti itu yang diharapkan tadi. Kemudian, dari sini monggo barangkali ada yang bertanya. Bisa Bu diterapkan mulai besok Alhamdulillah. Anaknya dipanggil, dicari tempat. Misalkan kita ada di halaman sekolah, kita tidak harus memanggil dia ke kantor. Bagaimana di sana misalkan di sana ada tempat yang ada. Alhamdulillah dari pertama hingga 22 kita sudah membahas bersama-sama. Sebelum acara ini ditutup, barangkali ada yang perlu disampaikan Ibu-ibu? Ya, dari sini penutup dalam penerapan positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Di dalam standar nasional pendidikan, ketika kita melakukan sebuah segitiga restitusi sangat diharapkan sekali kita itu memiliki standar kepribadian yang baik dulu. Jangan sampai ketika kita merestitusi anak tentang kedisiplinan, ternyata gurunya kurang disiplin. Yang namanya anak itu kan natural. Ketika kita menanyakan sesuatu, pastinya akan dijawab sesuai dia yang rasakan. Misalkan bias, merestitusi, benar punya kelas akibat. Ya Allah Mbak Cinda, sampai kilonan setiap hari diperhatikan benar, keterlambatan sana. Kok terlambat? Punya kasihan sama Gunur ke setiap hari wis bilang, nek berangkat itu yang pagi, nek HP yang jangan lama-lama, tidurnya jangan malam-malam, biar biasa berangkat pagi. Kok cik bukti mah terlambat dari sana, besok berangkat pagi lupa, nek duit itu juga biasa terlambat. Arek sing ditakoni kuwi bisa gabung. Kan ya biasa telat. Pasti kan seperti itu. Jadi sesuai dengan standar nasional pendidikan, ketika kita mau merestitusi anak kita harus berpikir-pikir. Tepat gak anak restitusi anak itu ketika memiliki perilaku sikap sing iki. Nah, ketika kita mau memanggil anak ini berarti kita harus memulai dari kita sendiri dulu. Seperti ibu dulu ya. Nah, dari sini kita akan merefleksikan bersama mana yang sekiranya baik untuk kita lakukan. Dari yang saya paparkan kita akan mengambil hikmahnya dan kita laksanakan bersama-sama demi kemajuan lembaga kita. Dan dari saya pribadi, apabila ada dari saya ini tadi pemaparannya kurang pas, kurang berkenan, nah ini juga saya butuh kritik dan saran dari panjenengan yang kiranya tidak patut untuk dilakukan. Oke, Bu-ibu sekali lagi sampai jumpa. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, iya, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan guru semuanya yang telah meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini tepat untuk menghadiri acara diseminasi saya, yakni ini adalah kegiatan aksi nyata dari modul yang saya pelajari. Saya mohon doanya dari ibu guru semuanya
Mudah-mudahan saya diberikan kemudahan, diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pendidikan ini hingga sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.